Bloody Hell membuka kisahnya dengan seorang gadis kecil bernama Alia berlari dari kejaran keluarganya sebelum akhirnya lompat ke dalam air dan tertangkap. Selanjutnya, di sebuah bank di Boise, Idaho, Rex, seorang pria karismatik, sedang berbincang dengan teller bank ketika sekelompok perampok bersenjata masuk. Mereka menembak penjaga aman dan memerintah semua orang untuk menyerah. Situasi menjadi kacau. Rex yang memiliki insting bertarung memperhatikan sebuah pistol di tas seorang wanita di dekatnya. Ia meminta wanita tersebut untuk menyerang perampok, namun wanita itu panik dan hanya memegang tasnya erat-erat. Perampok akhirnya merebut tas tersebut, tetapi pistolnya terjatuh ke pangkuan Rex. Dengan sigap, Rex mengambil senjata api tersebut dan melawan para perampok. Namun dalam aksi heroiknya, sebuah insiden tragis terjadi. Seorang warga sipil tewas akibat tindakannya. Rex menjadi sorotan media sebagai pahlawan kontroversial dan dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun. 8 tahun berlalu, Rex akhirnya bebas, akan tetapi ia tetap dihantui oleh sorotan publik dan paparazi. Merasa tertekan, Rex memutuskan untuk meninggalkan Amerika dan memulai hidup baru di tempat yang jauh. Meski dengan cara sedikit aneh, Rex akhirnya memutuskan untuk pergi ke Helsinki, Finlandia. Di bandara, ia sempat bertemu dan berbincang dengan beberapa orang asing. Saat di toilet, Rex seolah berdialog dengan dirinya yang lain. Sosok ini merupakan suara batin Rex, manifestasi PTSD-nya yang berbicara sebagai alter ego. Akhirnya, Rex tiba di Helsinki, Finlandia dan menaiki sebuah taksi yang supirnya seakan sudah menargetkannya. Tanpa rasa curiga, Rex menaiki mobil tersebut dan menikmati perjalanannya. Namun, saat Rex mulai terlelap, tiba-tiba sopir tersebut membuka tabung asap dan membius Rex hingga membuatnya pingsan. Sopir taksi tersebut membawa Rex ke kediamannya hingga pada akhirnya Rex sadar. Betapa kagetnya Rex mendapati dirinya diikat tergantung dengan tangan di atas dan mendapati salah satu dari kakinya terpotong. Dan di saat yang sama, alter egonya muncul. Kemudian dari atas bangunan di mana Rex ditahan terlihat seorang anak laki-laki yaitu Ollie sedang menguping. Di saat yang sama Rex masih berdialog dengan alter egonya hingga ia memahami sesuatu. Dirasa semua anggota keluarganya terlelap, Ollie memutuskan pergi ke basement untuk menjawab rasa penasarannya. Hingga akhirnya ia tiba di mana Rex ditahan. Rex merasa beruntung atas kehadiran Ollie dan mulai membujuknya. Saat Ollie mendekat, Rex langsung menahan Ollie. Saudara perempuan Ollie yaitu Alia tiba-tiba terbangun dari tidurnya dan kaget mendapati Ollie tak berada di sampingnya. Ia langsung bergegas mencari dan seakan tahu arah tujuannya. Sambil menutup pandangannya, Alia akhirnya tiba di basement di mana Rex ditahan dan ia kaget melihat kondisi adiknya. Rex yang juga tak tahu harus berbuat apa mencoba meyakinkan Alia bahwa ia tidak bermaksud jahat dan keadaan Ollie baik-baik saja. Setelah bernegosiasi, Rex melepaskan Ollie. Alia segera membawa pergi adiknya yang terluka ke kamar. Keluarganya yang melihat itu panik saat ditanya. Alia tak mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Ia berbohong hingga membuat sang ibu marah dan menyalahkannya. Namun anehnya, bukannya sedih, Alia malah terlihat senang dan berhayal telah hidup bahagia bersama Rex. Sementara itu, Rex yang masih terikat terus berdialog dengan alter egonya dan beberapa saat kemudian, Alia datang dan mengobati kakinya yang terluka. Alia menjelaskan alasan Rex ditahan, yaitu karena saudara tertuanya yaitu Patty yang selalu merasa lapar. Karena alasan itu, keluarganya terus menyediakan daging dari manusia segar dengan cara menahan mereka dan mengambil bagian tubuh tahanan secara bertahap.
Sejak awal, Alia sebenarnya merasa keluarganya tak normal. Ia telah beberapa kali mencoba kabur dari keluarganya namun selalu gagal. Ia juga mengungkapkan rasa bersalah atas tindakan keluarganya yang kanibalistik. Ia mengaku tidak setuju dengan kekejaman mereka, tetapi takut menentang karena kendali keluarga. Rek, meski kesakitan, merespon dengan nada penuh harap. Didukung oleh alter egonya, ia memohon kepada Alia untuk membantu, menekankan bahwa ia adalah harapan untuk bebas. Alia tampak ragu, wajahnya menunjukkan konflik antara keinginan membantu dan ketakutan akan konsekuensinya. Tiba-tiba Alia dan Rek mendengar langkah kaki dari atas tangga. Langkahnya berat dan mulai mendekat, membuat suasana tegang hingga Alia panik dan segera menjauh dari Rek. Mereka masuk ke ruang bawah tanah dan memeriksa keadaan Rek. Setelah mengecek keadaan Rek, keluarga Alia tersebut pergi meninggalkan Rek. Karena itu, Alia muncul kembali dan mendatangi Rek. Sayangnya, anggota keluarga Alia yang menyadari Alia tidak ada di kamarnya, kemudian kembali ke bawah dan mendapati Alia dan menghukum Rek. Akibat dari suntikan itu, Rek tak sadarkan diri dan membuat ingatan Rek sebelum tiba di Finlandia muncul. Untungnya, Rek segera sadar sehingga aksi paman Alia terhenti. Dan dengan kegigihannya, Rek akhirnya melumpuhkan paman Alia. Rek yang akhirnya terbebas mulai mempersiapkan diri untuk misi kabur dan perlawanan balik. Hingga beberapa saat kemudian, Rek tiba di dapur dan beruntung tidak ada seorang pun di sana. Meski begitu, hal tersebut tetap membuat Rek was-was. Keesokan harinya, ayah dan ibu Alia kaget menyadari Rek berhasil bebas. Semua keluarga berkumpul dan menjadi panik. Namun, ayah Alia yakin Rek tak akan bisa bertahan dan kemungkinan mereka masih bisa mengejarnya. Merasa tak terima disalahkan, si kembar saudara Alia memberitahu orang tuanya perbuatan Alia. Namun, saat mencoba berbicara, ia nampak gugup. Ternyata, Rek sejak awal bersembunyi di bawah meja makan tanpa ada satupun keluarga Alia yang menyadarinya. Karena itu, akhirnya Rek berhasil melukai semua keluarga Alia yang berada di dapur. Bahkan Alia juga ikut membantu dari dalam kurungannya. Sayangnya, saat di situasi itu, Rek dan Alia dikagetkan kedatangan Pati. Pati yang menyadari anggota keluarganya dihabisi mulai marah dan menyerang Rek. Karena keterbatasannya, Rek tak mampu berbuat banyak, namun tepat ada kesempatan, Rek melawan balik. Rek dan Alia akhirnya terbebas dan segera meninggalkan kediaman keluarga Alia, menuju Amerika dan mengajak serta Alio.